Cuaca terik di siang hari, sekelompok mahasiswa sedang berdiskusi di salah satu kafe dekat kampus mereka. Pada kafe tersebut, terdapat salah satu pelayan yang mengalami kelainan di jari tangannya. Namun, siang, Kak, ada yang bisa dibantu? Mau pesan apa? Aku pesan ayam teriyaki satu. Oh iya, sama minumnya coklat boleh deh. Minum Berapa aja satu deh. juga? Iya. Aku air putih satu dong. Kamu apa satu? Sama espresso deh boleh. Permisi Kak, untuk pesanannya tadi saya konfirmasi ulang ya. Yang pertama kakaknya tadi espresso. Ya, Espresso hot ya. Ya. Lalu kakaknya yang ini tadi nasi ayam. Kakaknya air mineral ya. Iya. Dan kakaknya ini tadi es karkol. Ya. Benar. Terima kasih Kak, ditunggu ya pesanannya. karena penglihatan pelanggan yang tidak enak, pelayan Tapi apa sih? sedang Kalian sadar gak sih dari tangan banyak aneh banget? Oh iya ada 6 nggak sih? Iya. Ada. Kalian ngomong tuh kenceng banget. Ekspresinya juga dijaga lah itu. Kalau banyak enggak gimana? Kira-kira tangan kayak gitu kenapa ya? Malah emang udah dari lahir kan ya. Terus dia gimana ya? Terus Apanya? Penyakit apa sih ya? Itu penyakit apa sih? Itu penyakit ya masuknya? Nanti tahu. Itu yang satu lagi bisa digerakin. Gak tahu sih. Jahat banget. Yaudah deh, daripada kita kebingungan, mending searching aja deh. Iya, kita searching aja. Oh, boleh. Tapi searchingnya apa ya? Kayaknya searchingnya kelainan deh. Gimana kalau kita searching kelainan jari tangan? Coba ya. Kondisi yang dialami oleh pelayan tersebut termasuk dalam salah satu dari teratologi. Teratologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kelainan atau cacat bawaan pada lahir, terutama pada perkembangan janin selama masa embrionik. Faktor yang mempengaruhi kelainan tersebut adalah faktor genetik, faktor lingkungan, faktor infeksi, faktor radiasi, serta obat-obatan. Spesifiknya, teratologi yang dialami oleh pelayan tersebut adalah polidaktil. Polidaktil adalah kondisi di mana seseorang memiliki jumlah jari kaki atau tangan yang lebih dari biasanya. Secara umum, manusia biasanya memiliki 5 jari di setiap tangan dan juga 5 jari di setiap kaki. Namun, pada kondisi polidaktil, biasanya jumlah jari tangan atau jari kaki berjumlah 6 atau bisa lebih. Kondisi ini terjadi akibat kelainan pada perkembangan embrio dan juga dapat bersifat genetik. Dan penyebab polidaktil untuk polidaktil adalah kelainan bawaan di mana seorang memiliki jaringan tangan atau kaki lebih dari 5. Penyebab utama polidaktil meliputi satu faktor genetik, mutasi gen seperti GLI3 dan F111, MIPOEL1, PGXL dan lain-lain. Yang kedua diturunkan secara autosomal dengan jika salah satu orang tua memiliki polidaktil. Ketiga terkait dengan sindrom genetik seperti sindrom Ellis Van Creveld dan sindrom Carpenter. Dan faktor yang kedua faktor non genetik bisa terjadi karena diabetes pada ibu selama kehamilan, paparan obat tertentu seperti thalidomide, infeksi selama kehamilan yang mempengaruhi perkembangan janin. Dan yang terakhir faktor lingkungan yang belum sepenuhnya dipahami. Polidaktil sendiri bisa terjadi di jari tangan dan di jari kaki. Dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan dari area tumbuhnya jari tambahan. Yang pertama itu polidaktil preaksial yang tumbuh di sekitar sisi luar ibu jari tangan ataupun jempol kaki. Lalu yang kedua ada polidaktil postaaksial, yaitu tumbuhnya jari tambahan di sisi luar sisi jari kelingking di area tangan dan juga di area kelingking kaki. Lalu yang ketiga yang lumayan yang paling jarang terjadi yaitu polidaktil pusat,
yaitu tumbuhnya jari tambahan di sela-sela jari tangan atau jari kaki. Perawatan dan penanganan untuk penderita polidaktil bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan operasi dan prosedur non-operasi. Bila dengan cara operasi digunakan untuk jari tambahan yang berbentuk sempurna atau melekat ke tulang dan sendi. Lalu dokter akan melakukan pembedahan untuk menghasilkan satu ibu jari. Operasi untuk jari tambahan di tengah lebih kompleks dan mungkin memerlukan lebih dari satu kali operasi. Lalu pembedahan biasa dilakukan dengan rawat jalan dengan anestesi lokal atau topikal. Lalu untuk prosedur non bedahnya yaitu dengan cara klip vaskular, yaitu menjepit pangkal jari tambahan dengan alat khusus sehingga aliran darah terhenti, dan dengan cara mengikatkan tali ketat di sekitar jari tambahan untuk memotong suplai darah sehingga akan lepas secara alami. Lalu pasca operasinya, yaitu pasien harus dipantau selama periode pasca operasi untuk mengetahui adanya deformitas sisa atau di masa mendatang. Lalu digunakan gips atau balutan lembut digunakan untuk melindungi sayatan bedah. Dampak sosial psikologis pada penderita yang mengidap polidaktili. Meskipun tidak terlalu mengganggu fisik mereka, namun polidaktili terkadang memberikan dampak psikologis bagi penderita, terutama dalam kehidupan sosial. Sering merasa tidak percaya diri. Penderita sering merasa berbeda saat di lingkungan yang kurang sportif. Bahkan terkadang penglihatan orang yang tidak enak saat melihat pengidap polidaktili. Beberapa penderita anak-anak mereka mendapat bulian karena kondisi fisik mereka. Bagaimana kita cara menyikapinya? Tentunya jangan melihat mereka sebagai hal yang berbeda, tetapi pandanglah mereka sebagaimana dengan kita semua itu sama. Oh gini. Gitu gitu ya. Nanti kita minta maaf gak sih? Kita udah sinis banget sama mbaknya. Ya sih, minta maaf Mas. Iya, kayaknya mbaknya nyadar juga nggak sih? Iya, kalian nih gimana? Iya. Itu hanya mau datang. Ini sikap sering jadi ya. Ini punya kakaknya ya. Makasih, Mbak. Ini nasi ayamnya. Makasih mbak. Makasih. Makasih, Mbak. Mbak. Ada yang bisa dibantu lagi kak? Gak ada sih mbak, tapi kami mau minta maaf soalnya tadi ekspresi kami gak enak. Ya kalau takutnya mbaknya juga tersinggung. Ya maaf Mbak ya. Gak apa-apa kok mas. Makasih mbak.